Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke candi lagi ya. Dan apakah saya akan membahas tentang ini ya, bangunannya? Tentu saja enggak ya guys ya. Oke, yang saya bahas kali ini adalah relief. Nah, relief udah pada tahu ya, relief itu merupakan ukiran yang ada di candi, dan biasanya sih fungsinya adalah sebagai penghias atau bersifat dekoratif ya. Sementara kalau ini relief itu juga ada sih yang berkaitan dengan ajaran atau mungkin kisah dari yang ada dalam suatu agama tertentu. Nah guys, secara definisi relief itu merupakan seni pahat atau ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu. Meskipun tidak hanya batu saja ya, ada juga dari kayu, ada dari batu bata, ada dari logam juga. Nah, bentuk ukiran ini biasanya dijumpai pada bangunan kuil ya, terus kemudian di monumen, candi, dan juga tempat bersejarah kuno. Nah, di Indonesia sendiri, relief ya pada dinding candi ini bisa ditemukan di banyak tempat, terutama di Pulau Jawa, karena waktu itu Jawa bisa dikatakan merupakan ini ya, sentral dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini ya, kuno di masa atau di zaman klasik. Nah, relief yang bisa kita temukan di Indonesia itu contohnya adalah di Candi Borobudur ya, yang bisa dikatakan merupakan contoh yang paling panjang guys ya di ini ya, di Indonesia, dan ada sekitar 1400 panel yang ditemukan di sana. Dan kalau dikelilingi di candi itu dari lantai ini ya, yang ada reliefnya dari bawah sampai ke atas itu sepanjang 3 km. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, untuk relief yang ada di Candi Borobudur ini merupakan relief yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Nah, sementara relief yang lainnya itu adalah relief yang ada di Candi Prambanan yang berkaitan dengan kehinduan ya, dan itu juga tentu saja berkaitan dengan ya ajaran juga sih, tentang ajaran-ajaran Hindu. Yang digambarkan di sana kebetulan adalah kisah Ramayana, yang kebetulan juga kisah yang cukup populer ya di Pulau Jawa, bahkan sekarang juga populer di daerah Asia Tenggara ya. Nah, relief yang ada di Indonesia sendiri ternyata nggak cuma berkaitan dengan kisah-kisah yang dituliskan dan berasal dari ini dari India, tapi ada juga sih kisah yang ada dari lokal sendiri ya, seperti kisah Panji, terus kemudian Angling Darmo dan sebagainya ya. Pokoknya itu menunjukkan bahwa ternyata Indonesia juga memiliki kisah yang juga pantas untuk direliefkan. Dan ngobrolin soal ini ya, kedalaman atau mungkin dari kemenonjolannya gitu ya, relief itu dibagi menjadi beberapa macam ya. Antara lain ada relief rendah atau bas relief, yaitu relief yang ukirannya sedikit menonjol dari dasar permukaan dinding. Nah, tonjolan atau kedalaman dari ukirannya itu memang bervariasi ya, dan biasanya hanya beberapa sentimeter atau kurang dari 50% kedalaman dimensi ukiran. Nah, contoh relief rendah atau bas relief ini adalah relief yang ada pada periode klasik Jawa kuno, seperti di Candi Prambanan sama di Candi Borobudur. Sementara itu ada di ini ya, ada jenis yang lainnya lagi, yaitu relief dangkal guys. Relief dangkal ini lebih dangkal dari relief rendah ya. Nah, ukiran ini hanya berupa, maksudnya reliefnya ya, itu berupa guratan-guratan tipis untuk menghilangkan material latar. Sementara ada juga relief tenggelam. Relief tenggelam ini merupakan jenis relief di mana latar permukaan dinding dibiarkan utuh dan rata, sementara yang digambarkan atau yang dipahatkan itu dibuat tenggelam atau lebih dalam daripada permukaan dinding gitu guys. Dan ini suatu hal yang cukup lazim ada di Mesir kuno ya, peradaban Mesir kuno. Kemudian kalau untuk relief tinggi itu ada di peradaban
Romawi sama Yunani kuno ya. Nah karena ya pokoknya inilah ya, yang digambarkan di sana itu cukup ini ya, cukup menonjol ya guys ya dibandingkan dengan latar. Nah untuk sementara itu kalau di Indonesia sendiri ya, nah relief itu penggambarannya ada dua macam ya, karena konsentrasi kerajaan Hindu-Buddha itu kan ada di Jawa ya, makanya ada pembagiannya ada di Jawa Tengah sama di Jawa Timur. Tapi ini sebenarnya tidak ada kaitannya ya dengan wilayah, tapi ada juga sih yang berasal di atau mungkin ditemukan di luar Jawa ya, seperti di Bali atau di Sumatera. Nah kalau yang bergaya Jawa Tengah, nah ini menggambarkan atau digambarkan ya, tokoh-tokohnya itu cukup natural ya, karena menggambarkan dewa-dewa dan juga manusia yang masih hidup. Sementara kalau di Jawa Timur ini digambarkan kaku ya, seperti yang Anda bisa lihat di sini di layar monitor Anda. Nah ini digambarkan seperti wayang. Karena apa? Karena relief yang ada di Jawa Timur ini menggambarkan orang yang sudah meninggal ya. Ini kalau yang ini merupakan relief yang ada di Jawa Tengah guys ya, yang menggambarkan tentang orang yang masih hidup atau dewa-dewa gitu. Dan ini juga ada kaitannya dengan ini ya, fungsi dari candi itu sendiri. Kalau di Jawa Tengah, fungsi dari candi itu kebanyakan sih untuk pemujaan ya. Sementara kalau di Jawa Timur digunakan untuk peringatan dari seseorang yang sudah meninggal gitu guys. Dan pembacaannya sendiri juga ini akhirnya berbeda ya. Kalau karena berasal atau mungkin yang diceritakan itu adalah orang yang masih hidup atau mungkin dewa-dewa. Nah maka pembacaannya itu dari arah kiri menuju ke kanan, atau candi di ini ya diposisikan di kanan ya, sesuai dengan arah tangan kayak gitu guys, tangan kanan. Dan ini menggambarkan pemujaan tentang dewa ya. Sementara kalau di Jawa Timur ini menggambarkan orang yang sudah meninggal, makanya membacanya dari arah ini ya, kanan ke kiri. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya dari informasi yang saya berikan untuk Anda. Bye bye.